judulnya sangat simple sekali, ya, sangat sederhana sekali, tetapi ini menyangkut rahasia hidup manusia. Ya. Kesia-siaan atas segala kesia-siaan. Ya. Perkataan ini diungkapkan oleh Raja Salomo. Ya. Tetapi saya sebenarnya secara pribadi, ya, Salomo ini baru menyatakan ini setelah dia menikmati semuanya. Nah, saat ini bagi kita orang Kristen, ya, kita tidak boleh seperti Salomo. Jangan setelah jatuh ke dalam dosa, jangan setelah mengalami kesia-siaan baru menyadari kesia-siaan. Ya. Salomo mengatakan, semua kehidupan manusia di bawah muka bumi ini, ya, kehidupan manusia yang jatuh itu adalah sia-sia. Seperti menjaring angin, ya. Jadi sia-sialah, sia-sialah, ya. Jadi saudari, gambaran yang diberikan oleh Raja Salomo ini, ya, sebenarnya gambaran dari kehidupan manusia yang jatuh. Dia sendiri sudah mengalaminya. Hartanya banyak, dia menjadi raja, ya, istrinya banyak, ya, bahkan dia jatuh ke dalam penguasaan hawa nafsu sampai dia mempunyai selir, ya. Nah, beban saya di sini adalah kita jangan mencapai posisi seperti Salomo baru menyadari kesia-siaan. Karena menurut saya itu sudah terlambat. Kalau kita mengumbar hawa nafsu kita, ya, baru kita bertobat kepada Tuhan, itu tidak baik menurut saya. Yang lebih baik adalah karena kita mengenal firman Tuhan, terus kita menyadari bahwa hidup ini sia-sia, terus kita berpaling kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tadi di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dikatakan, inilah sebenarnya jalan keluar dari kesia-siaan. Ya. Dia mengatakan di sana, takutlah akan Tuhan. Ya. Beberapa minggu kita sudah membahas takut akan Tuhan ini. Ya. Ikutilah perintah-perintahnya. Ya. Mengapa sebenarnya Salomo mengatakan bahwa kehidupan manusia itu sia-sia? Ya. Dia merasa siklusnya ya sama aja, ya. Orang lahir, hidup, terus mati, ya. Memang manusia yang jatuh ya siklusnya begitu. Lahir, hidup, ya, bekerja mungkin, ya, terus mati, ya. Jadi seperti menjaring angin. Bahkan dia mengatakan itu membosankan, menjemukan. Tidak ada yang baru. Ya benar ya, tidak ada yang baru, ya. Orang lahir, ya, orang kerja, orang mati, tidak ada yang baru, ya. Ini sebenarnya berhubungan dengan hidup manusia, ya. Jadi boleh dikatakan kesuksesannya Salomo itu tidak memuaskan dia, ya. Istrinya yang banyak tidak memuaskan dia, ya. Kekayaannya yang banyak juga tidak memuaskan dia. Bahkan Salomo itu memiliki hikmat yang tinggi. Jadi boleh katakan hari ini dia memiliki pendidikan yang tinggi, dia juga tidak puas, ya. Jadi apapun di bawah muka bumi ini, ya, tidak ada yang bisa memuaskan manusia. Nah, ini nanti kita lihat kenapa, ya. Karena ada satu bagian di dalam manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh alam materi ini, yaitu roh manusia. Rasulullah mengatakan Allah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Sehingga apa? Membuat kita mencari Allah, datang kepada Allah, dan membuat kita juga bisa berdoa. Karena kita apa? Memiliki roh di dalam diri kita. Nah, roh manusia ini hanya bisa diisi oleh Allah. Roh manusia ini hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita tidak bisa dipuaskan oleh hal-hal materi. Jadi Raja Salomo ini benar-benar memberikan gambaran kehidupan manusia yang jatuh kepada kita, ya. Nah, di akhir hidupnya, ya, Salomo sudah tua, ya. Sudah boleh dikatakan dia sudah menikmati semuanya, baru dia mengatakan takutlah akan Tuhan, ya. Ikutilah perintah-perintah Tuhan. Nah, bagi saya ini terlambat, ya. Ini sangat terlambat. Justru ketika kita masih muda, kita didapatkan oleh Tuhan. Jangan sudah tua baru bertobat. Bertobatnya harus masih muda. Saat remaja itu sangat bagus sekali bertobat, ya. Ada orang mengatakan nikmatilah hidup ini, ya. Nanti udah tua bertobatlah. Nah, itu keliru menurut saya. Itu konsep yang sangat-sangat keliru, ya. Dan inilah yang dialami oleh Salomo. Nah, Salomo terakhir hidupnya dia menyadari semua sia-sia.
Terus dia mengatakan, kembalilah kepada Allah. Bertobatlah ya, takutlah akan Allah, ikutilah perintahnya. Jadi menurut terminologi perjanjian lama, ini adalah cara untuk keluar dari kesia-siaan. Takut akan Tuhan. Ya, kalau dalam terminologi perjanjian baru, kita mengatakan kembali kepada Allah. Ya, ambillah Allah dalam Kristus sebagai segala sesuatu. Ya, jadi saudari, kita melihat walaupun beda terminologi, tetapi pada hakikatnya adalah kita perlu bersatu dengan Allah. Ya, Salomo mengatakan di dalam hati manusia ada kekekalan yang ditaruh oleh Allah. Inilah yang menjaga kita sebenarnya supaya bisa keluar dari kesia-siaan ini, bukan? Kalau manusia memperhatikan hatinya yang mencari Allah, yaitu kekekalan yang ditaruh Allah dalam diri manusia, pasti dia akan takut akan Tuhan. Pasti dia akan bertobat. Pasti dia akan mencari Allah. Ya, jadi saudari, untuk keluar dari kesia-siaan ini, kita dalam perjanjian baru ini sangat-sangat beruntung sekali. Ya, kita bisa kembali kepada Allah, kita bisa mengambil Kristus. Bahkan di Korintus dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, terus di Efesus dikatakan, siapa yang mengenakan manusia baru, ya, dia hidup menurut realitas dalam Yesus. Ya, jadi saudari, untuk keluar dari kesia-siaan, khususnya kita dalam pemulihan Tuhan ini, kita sudah menemukan jalan keluarnya. Ya, ada praktek yang sangat sederhana. Prinsipnya adalah kita mengambil Tuhan di dalam hidup kita. Ya, semua sia-sia, ya, semua hampa yang bernilai adalah Allah. Ya, jadi maka dikatakan kembalilah kepada Allah, ambillah Allah, ya, terimalah Dia, ya, berada dalam Allah, ya, kenakanlah Allah. Ya, jadi saudari, sia-sia itu berlawanan dengan realitas. Ya, hanya Allah realitas. Ya, jadi saudari, setelah kita keluar dari kesia-siaan, ya, masuk ke dalam ciptaan baru, mengenakan manusia baru, ya, berarti kita apa? Kita hidup menurut realitas di dalam Yesus. Ya, apa sih realitas dalam Yesus itu? Ya, saudari, realitas dalam Yesus, ya, kita perlukan bagi perjalanan hidup manusia baru. Ya, realitas dalam Yesus itu adalah Allah, ya, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya, realitas dalam Yesus adalah ketika Yesus hidup di muka bumi ini, ya, dia bisa membawa Allah di dalam hidupnya. Ya, jadi boleh dikatakan inilah kondisi nyata, ya, dari kehidupan Yesus yang tercatat dalam kitab Injil. Ya, jadi kehidupan Yesus ini, ya, adalah kehidupan realitas. Kenapa dibilang realitas? Karena ada Allah di sana. Jadi ketika kita melihat Yesus di muka bumi, kita bisa melihat Allah, kita bisa menjamah Allah. Ya. Jadi saudari boleh dikatakan bahwa realitas dalam Yesus adalah teladan kita, cetakan kita bagi kehidupan kita sekarang ini. Ya. Jadi saudari, di dalam manusia baru, yang terutama adalah diawali adalah pikiran kita perlu diperbarui. Ya, diperbarui dalam roh pikiran. Tetapi dalam manusia lama, yang terutama juga sama, pikirannya yang sia-sia. Ya, saudari, ada orang mengatakan, ya, you become what you think. Ya, you become what you think. Jadi apa yang kamu pikirkan itu kamu akan menjadi. Ya, jadi kalau kita memikirkan Kristus, kita akan menjadi Kristus. Ya, tapi kalau pikiran kita sia-sia, kita akan menjadi sia-sia. Ya, hari ini kita sudah melihat bahwa Kristus adalah cetakan kita, Kristus teladan kita. Ya, ada realitas dalam Yesus ini perlu menjadi kehidupan kita. Ya, jadi saudari, semakin kita bertumbuh, ya, semakin kita menerima Allah lebih banyak, ya, kita akan semakin diserupakan dengan Yesus. Ya, bahkan orang hari ini, ya, ketika menjamah kita atau ketika melihat kita, mudah-mudahan, ya, Allah ini menjadi nyata di dalam hidup kita. Ya, orang lihat kita, orang nampak kita, bahkan ketika bersosialisasi dengan kita, ya, mereka bisa merasakan Allah. Inilah realitas dalam Yesus. Ya, semoga kita bisa nampak ini. Ya, karena saudari, ketika kita menempuh penghidupan sama seperti Yesus di muka bumi ini, ya, kita takut akan Tuhan, menempuh kehidupan beribadah, ya, saudari, ada realitas Yesus dalam kehidupan kita, ya. Suatu saat
kita akan menjadi putra-putra Allah yang sempurna. Ya. Amin. Jadi saudari, sebenarnya putra-putra Allah ini ya adalah kita. Ya, mungkin orang mengatakan kamu kok bisa jadi putra-putra Allah? Ya karena kita tadi ada realitas dalam Yesus. Karena kita membawa realitas Allah. Jadi boleh katakan hanya putra Allah yang bisa menyatakan Allah. Ya. Hari ini kalau orang, wah kamu kehidupannya seperti itu ya, kamu bukan putra Allah. Ya oke, benar ya. Karena kita memang sedang menuju penyataan putra-putra Allah ini. Ya, bahkan di Roma tadi yang kita bacakan tadi ya, makhluk ya mengeluh ya. Mereka damba supaya kita diputrakan. Amin. Supaya kita menjadi putra-putra Allah yang sempurna ya. Jadi tubuh kita ini memang menjadi selubung buat kita ya, menjadi penghalang kita ya. Tubuh kita ini tidak sesuai dengan Allah ya. Suatu saat kelak kita akan ditransmigrasi, kita akan diputrakan. Nah, kalau kita berbeda dengan makhluk tadi, kita mengeluh dengan tubuh kita ini. Tetapi ketika kita mengeluh, kita ada kenikmatan. Maka dikatakan kita menikmati buah sulung roh. Buah sulung maksudnya apa? Kita mencicipi Allah sebagai roh itu. Ya, ketika dia menjadi roh pemberi hayat, dia masuk ke dalam kita, kita mencicipi Allah roh. Ya, inilah buah sulung roh itu. Ya, jadi saudari, di satu pihak kita mengeluh, ya, di dalam hidup ini kita mengeluh, tetapi satu pihak kita menikmati buah sulung roh itu. Ya, dan kita sendiri tentunya harus menantikan dan mengharapkan keputraan yang sempurna. Ya, jadi saudari, jangan lihat kondisi kita, ya, jangan lihat keadaan kita, tapi kita satu doa di hadapan Tuhan. Tuhan, putrakan saya. Amin. Tuhan, buatlah saya sama seperti dirimu. Ya, Tuhan, biarlah ada realitas Allah di dalam hidup saya. Ya, jadi inilah berlawanan dari kesia-siaan tadi. Ya, tadi kalau kita tarik alurnya ya, dari yang pertama hidup kita sebelum percaya Tuhan, ya kita masih sia-sia, ya. Tapi ketika kita percaya Tuhan, ya ada realitas Yesus dalam diri kita ini. Lama-lama kita bertumbuh, ya. Lama-lama kita matang, ya. Akhirnya apa? Kita semakin diputrakan. Jadi hari ini kita orang-orang yang berbahagia, ya. Walaupun dalam kehidupan sekuler, ya kita masih mengeluh, ya kita masih sambat, ya mungkin, ya kita masih kadang-kadang tidak sesuai dengan Allah ya. Tetapi satu pihak kita masih juga menikmati Allah. Kita menikmati buah sulung roh itu ya. Jadi inilah kenikmatan kita ya. Jadi saudari, kalau kita bandingkan dengan orang dunia hari ini, mereka hanya bisa mengeluh. Ya, mereka tidak memiliki jalan keluar. Tetapi kita mengeluh ya, tapi kita juga memiliki jalan keluar dari kesia-siaan, kita menikmati Allah ya. Semoga kita praktekkan berita ini dan kita keluar dari kesia-siaan ya, kita semakin bernilai. Kenapa? Karena kita menurut realitas dalam Yesus itu. Mulia bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dulu kami sia-sia, sekarang kami dalam realitas. Bahkan realitas dalam Yesus menjadi kehidupan kami. Tuhan, dapatkanlah kami Tuhan, supaya kami setiap hari kami bukan hanya mengeluh, tetapi kami menikmati buah sulung roh itu, bahkan mendapatkan keputraan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saudari kami, berkatilah kaum Salemu ya Tuhan, di masa kesulitan ini. Oh, ada sukacita karena kami diputrakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamatkan kami. Amin. Dari keadaan dunia hari ini. Amin. Yang penuh dengan kesia-siaan. Amin. Selamatkan kami. Amin. Dari segala pikiran yang sia-sia. Ya. Adalah kami mengambil diri di Kau. Amin. Oh, sebagai isi bagi kehidupan kami. Amin. Sehingga kami bisa mengambil Engkau. Ya Tuhan. Bisa hidup di dalam kami. Amin. Bisa hidup di atas diri kami. Amin. Sehingga hidup kami tidak penuh dengan kesia-siaan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima Engkaulah kasih. sumber kami. Amin.
Tuhan Ya Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan, oh, Ya. kami mau Tuhan. Amin. Oh, terus itu kita di bawah matahari Tuhan. Amin. Kami mau hidup dalam penghidupan-Mu. Amin. Mau hidup dalam penghidupan gereja-Mu. Ya. Tuhan. Amin. Yesus. Tuhan Oh, Yesus. kami mau menyadari Tuhan. Amin. Oh, bahwa kehidupan di bawah matahari adalah sebuah kesia-siaan. Betul. Oh, melainkan kami mau hidup di dalam Tuhan. Amin. Menikmati suplai hayat-Mu Tuhan. Amin.